Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mujtami'una rahimakumullah, ittaqullaha haitsuma kuntum la'allakum turhamun. Wa'lamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alikum bi jama'atil muslimin wa iyyakum wal furqah wa man syadza ilan nar. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memasukkan ke dalam dada kita keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian senantiasa tertuju kepadanya yang telah menjadikan kita ridha bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulullah, juga sebagai bukti syukur kita terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sebaik-baik kitab, yaitu Al-Quran. Ikhwatul iman, sudah mulai bepergian orang-orang untuk mengamalkan atau melaksanakan ibadah haji. Namun kemudian apa makna dari ibadah haji itu? Isyarat di dalam Al-Quran, sekali lagi isyarat bisa bermakna nas, bisa isyarat. Kadang ada nasnya tetapi isyaratnya kadang tidak didapat, padahal isyaratnya juga banyak. Di dalam Al-Quran dinyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa fil hadis al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Faqila lah ma birrul hajji ya Rasulullah? Qal tayyibul kalami wa it'amut ta'am. Ikhwatul iman, Allah menyatakan walillahi 'alan nasi, walillahi dan atas Allah, 'alan nasi atas manusia, dan diwajibkan atas manusia karena Allah, hijjul baiti berkunjung ke al-bait yaitu Baitullah, man istata'a bagi orang yang mampu ilaihi kepadanya sabila jalan. Maka pengertiannya bagi mereka yang mampu melakukan perjalanannya. Itu pengertiannya mafhum insyaallah, meskipun tidak harus dijelaskan secara detail. Namun yang kita pahami, mulai berangkat minal bait, dari rumah ke al-bait, yang dimaksud minal bait itu rumah hujaj, rumahnya para haji atau calon haji menuju Baitullah. Nah, di dalam bahasa Arab bisa dua-duanya diganti menjadi al-bait. Al-bait pertama itu Baitul Hujaj, al-bait kedua itu adalah Baitullah. Tapi supaya tidak keliru maka dimaknai berangkat dari rumah menuju Baitullah, Ka'bah Al-Mukarramah. Nah, di situ baru masuk fikihnya, tata caranya, kaifiatnya. Maka ketika kaifiatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka baru tatarannya makbul, belum mabrur. Adapun mabrur itu pulang dari sana, pulang dari menunaikan ibadah haji. Makanya hadisnya juga menyatakan al-hajjul mabruru,
Haji yang mabrur laisa lahu jazaun, tidak ada baginya balasan illal jannah, kecuali sorga. Faqilalah, maka Nabi ditanya, ma birrul haj, apa itu haji mabrur atau ciri-ciri haji mabrur tersebut? Qala thayyibul kalam. Pertama, baiknya ucapan. Yang kedua, it'amut ta'am. Nah, di sana di manasik, setahu saya tidak ada memberi makan. Di manasik itu tidak ada memberi makan. Nah, tetapi yang jelas ada kaifiat, misalnya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berdusta dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan buruk harus dihindarkan. Maka pendidikan yang didapat di manasik haji atau di pelaksanaan haji harus berbuah. Buahnya apa? Kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Dari mana kesolehan pribadi dan kesolehan sosial? Diambil dari hadis. Kesolehan pribadinya apa? Thayyibul kalam, berkata baik. Thayyib kalamnya, baik perkataannya, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, bukan hanya ucapannya yang thayyib, tapi juga karakteristiknya. Dia semakin rajin sholatnya, semakin rajin baca Qur'annya, semakin mantap zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diwakili oleh hadis thayyibul kalam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan. Nah, memberi makan ini mewakili segala kebaikan sosial. Jadi bukan hanya memberi makan, bisa saja memberi modal untuk usaha, bisa saja memberikan ilmu pengetahuan agar ia bisa mandiri, bisa mendapatkan penghasilan yang mandiri. Maka memberikan pengajaran kepada saudaranya yang bodoh itu adalah sedekah, dan itu bagian dari ciri haji mabrur. Nah, maka oleh sebab itu ikhwatul iman, ada kaifiat yang harus ditempuh oleh para calon haji, oleh para haji. Tetapi mabrur bisa juga didapat oleh orang yang tidak berangkat haji. Maka telah sampai kepada kita satu riwayat bahwa diumumkan bahwa yang haji mabrur, yang hajinya mabrur pada tahun ini adalah Fulan bin Fulan. Ali bin Abi Thalib mencari siapa nama Fulan bin Fulan itu. Ternyata ditanya, apa engkau menunaikan ibadah haji tahun ini? Enggak, saya tidak menunaikan ibadah haji. Lalu apa? Amalan apa yang mengakibatkan kau dinyatakan sebagai haji mabrur tahun ini? Wah, saya tidak tahu, kata dia. Tapi saya kemarin saya sudah nabung untuk menunaikan ibadah haji. Namun qadarullah tetangga saya sakit, begitu kurang lebih. Intinya bahwa tetangga saya membutuhkan bantuan saya. Maka ongkos yang sudah saya tabung itu kemudian saya berikan sebagai bantuan saya kepada tetangga saya itu. Oh, itu rupanya. Jadi membantu tetangga, membantu orang yang memerlukan, itu ciri mabrur. Dia tidak menunaikan ibadah haji, tapi diumumkan bahwa dia haji mabrur. Masya Allah, ini faidah-faidah dari riwayat-riwayat yang menarik bagi kita. Maka oleh sebab itu, bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji atau yang akan menunaikan ibadah haji, manasiknya atau kaifiatnya perlu dipahami. Yang paling penting bukan hanya diamalkan, tetapi dihayati menurut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinna ba'dahu, akan tetapi sesudahnya, setelah melaksanakan sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus dipertahankan. Pertahankan apa? Thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi itu banyak. Maka lakukan aja apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Maka kemudian diiringi dengan kesolehan sosial. Kesolehan sosial yaitu diantaranya
Tadi it'amu ta'am oleh para ulama bisa dimaknai bisa memberi modal, bisa mengajari orang bodoh sehingga kemudian menjadi pintar, menjadi mandiri, kemudian juga membantu persoalan-persoalan hidup. Nah, maka oleh sebab itu maka ini kenapa para ulama menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi itu adalah fasih. Fasih itu pertama kalimatnya sesuai dengan kaidah, kedua mencakup, ucapannya sedikit, pendek tapi mencakup. Nah, ini yang kemudian maka para ulama memaknainya thayyibul kalam hanya sebatas pengertian apa? Thayyib itu baik, kalam ucapan, asalnya itu saja. Namun ucapan baik tidak mungkin kalau tidak didorong dengan akidah yang sahih. Tidak mungkin kalau tidak didorong dengan amanah, jujur. Tidak mungkin itu bisa terucap kecuali dengan kesabaran. Nah, maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan thayyibul kalam rentetannya menjadi banyak. Nah, maka begitu juga tentang it'amut ta'am, memberi makan. Maka sekali lagi semua syariat di dalam Islam bertujuan mencapai kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Maka orang yang soleh, sholatnya benar, tahajudnya rajin, baca Qur'annya juga rajin, zikirnya juga rajin. Nah, tapi bisa jadi semua itu akan ditolak ketika ia tidak peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat. Mad dalil, apa dalilnya, apa isyaratnya, nasnya mana? Ketika Quran membicarakan tentang salat, ini sudah salat, maka disebutnya musallun, musallin. Berarti syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai sunnah Rasulullah. Tapi kemudian Quran mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Tentu ini ditujukan kepada mereka yang sholatnya sudah mafan. Bagi mereka yang masih belajar, ma'fu, masih dimaafkan. Tapi bagi mereka yang sholatnya telah mafan, maka Allah mengingatkan tidak cukup, belum cukup hanya sampai melaksanakan sholat saja. Harus ada bekasnya, harus ada asarnya. Asar itu bekas. Asarnya apa? Peduli kepada fakir, peduli kepada miskin, dan mau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita di saat kita mampu memberikan pertolongan. Maka di situ dinyatakan fawailul lil musallin. Di awal-awalnya kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kalau kita rajin sholat, baca Quran, zikir mantap, tapi kemudian tidak peduli kepada lingkungan, tidak mau mengembangkan kesolehan sosial, maka kita adalah orang pendusta berpakaian agama. Nah, maka oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah. Kita terlihat soleh di hadapan manusia, tapi kemudian dianggap tidak bermanfaat, dianggap tidak berguna di sisi Islam. Maka oleh sebab itu sekali lagi kesolehan pribadi dan kesolehan sosial tidak boleh dipisahkan. Dan banyak lagi isyarat-isyarat dalam Quran. Tadi masalah sholat, begitu puasa. Ada hadis mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Loh, kan kita sudah menahan makan, menahan minum, tapi kok oleh Nabi dinyatakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Berarti ada pesan lain yang harus diperdalam. Nah, maka oleh sebab itu ikhwatul iman, begitu juga haji. Karena ingin diberi gelar haji, maka karena ingin dikasih penghormatan oleh manusia, maka dia secara terang-terangan, secara purgan menyatakan bahwa saya mau ibadah haji. Boleh saja sesungguhnya, asal hatinya terjaga. Nah, tetapi kemudian jika pekerjaannya itu mengamalkan haji itu hanya sebatas kepada tadi pengharapan penilaian manusia dan tidak dilanjutkan agar supaya mabrur. Sekali lagi, mabrur itu dinilainya setelah pulang haji, setelah selesai ritual haji. Kalau sudah selesai ritual haji, maka baru ada penilaian mabrur. Kalau saat ibadah haji, maka penilaiannya makbul.
diterima, sah begitu. Kenapa? Karena syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah hajinya. Tapi apakah di sisi Allah dia mabrur? Nah, hadis mengatakan haji mabrur itu balasannya hanya sorga. Bagaimana membeli sorga? Tadi dengan amalan-amalan kemuliaan kita menjadi terdepan dalam perubahan, terdepan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Demikian khutbah singkat ini yang dapat saya kemukakan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al muwahhidin fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Syria khassah wa fi buldanil muslimin ammah. Allahumma ihfadz ikhwanana ashabal Qur'an. Allahumma ihfadz ikhwanana ashabal Qur'an. Allahumma ihfadz ikhwanana ashabal Qur'an. Allahumma ahyi jama'atal muslimina wa imamahum hayatan kamilatan tayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in wa munkar. Allahumma alif bainal muslimin bi jama'atil muslimin kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.